Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi manna alaina bidinihil murtada wa binabiyihil mujtaba sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul aliyyul azim. Para jamaah yang mulia dan segenap saudara-saudara muslimin muslimat umat junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang sangat beruntung, yang sangat dicintai, yang sangat dimuliakan, terkhusus Shahibul Bait Kang Asep dan juga istri Ibu Sonia yang mewujudkan acara yang mulia ini dalam rangka ikut mensyukuri kelahirannya junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara mengadakan acara yang mulia seperti ini, mewujudkan majelis ilmu dan majelis zikir, majelis sholawat, majelis istighosah dan doa, majelis silaturahmi, majelis pujian-pujian kepada Allah dan kepada baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sekaligus juga Kang Asep beserta Ibu Sonia mengadakan acara seperti ini juga mensyukuri
segala nikmat yang Allah hujankan kepada beliau-beliau, baik nikmat-nikmat kemaslahatan dunia maupun nikmat-nikmat agama, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa beribadah kepada Allah, bisa berbuat kebaikan kepada sesama hamba-hamba Allah, sesama makhluk Allah, karena Allah. Termasuk bisa mengadakan acara yang mulia seperti ini. Dan juga dari kemaslahatan dunia, Allah memberikan kesehatan, keafiahan kepada keluarga besar Kang Asep dan Ibu Sonia di sini, dan memberikan warna-warni rizki, warna-warni kenikmatan dan kebahagiaan. Di antaranya juga adalah perusahaan developer yang mana beliau saat ini seperti yang kita lihat bersama sedang membangun perumahan Sonia Regency yang kali ini baru 20 unit yang siap dipasarkan. Dan beliau alhamdulillah berniat begitu mulia akan memberikan bonus dan keringanan kepada para jamaah Ashifa yang mau membeli rumah ini, artinya tanpa DP. Alhamdulillah Buya bahagia. Dan acara ini diadakan di tempat ini dengan niat ingin mengambil keberkahan agar perumahan ini berkah, ya, usahanya berkah, rumah tangganya berkah, dan dijauhkan dari segala musibah, dari segala kejelekan. Tempat ini semoga menjadi tempat segala nilai kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Tempat ini menjadi tempat rahmat dan keberkahan. Siapapun yang ada di tempat ini mendapatkan rahmat dan keberkahan. InsyaAllah juga dalam waktu yang dekat, ya, masjidnya bahkan mungkin kedepannya juga sudah direncanakan tempat pendidikannya bagi warga perumahan Sonia Regency ini, agar masyarakat yang tinggal di sini dari sisi ibadahnya juga sudah siap fasilitasnya, disiapkan juga ustadz pengajarnya, ya, sehingga fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia mendapatkan kebaikan, di akhirat juga mendapatkan kebaikan.
Alhamdulillah, ini bagian dari apa yang diajarkan oleh Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang diajarkan oleh Nabi itu yang pertama adalah ketakwaan. Yang kedua adalah kebaikan. Dicatat oleh kita. Yang diajarkan oleh Nabi itu yang pertama apa? Ketakwaan. Yang kedua kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita hamba-hambanya dan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Sadaqallahul aliyyul azim. Wa ta'awanu, dan harus saling tolong kalian dengan sesama kalian, alal birri, pada segala bentuk kebaikan, wat taqwa, dan juga segala bentuk ketakwaan. Wala ta'awanu, dan jangan saling tolong kalian dengan sesama kalian, alal itsmi, kepada perdosaan, wal udwan, dan kepada permusuhan. Ini kaidah hidup selamat, hidup bahagia, hidup mulia di dunia dan di akhirat. Satu, ya, adalah membangun ketakwaan dan kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, menjauhkan diri dari maksiat dan permusuhan. Yang ketiga adalah mendukung, membantu segala nilai kebaikan dan ketakwaan. Yang keempat adalah mendukung dalam rangka menjauhi maksiat dan menjauhi permusuhan, dukungan, pertolongan. Ini makna daripada ayat tersebut. Ini kalau dilakukan oleh kita dalam hidup, ini dahsyat sekali. Maka dalam kehidupan manusia akan makmur dengan warna-warni ketakwaan dan warna-warni kebaikan. Dan akan terjaga dari warna-warni maksiat dan warna-warni permusuhan. Kehidupan manusia akan saling mencintai dan saling menyayangi. Tidak ada permusuhan di dalamnya. Bersih dari berbagai kemunkaran, kezoliman, maksiat. Hidup harmonis dengan sesama. Saling sayang, saling bantu. Ini kaidah ini sangat luar biasa sekali kalau dilaksanakan oleh semua
umat Islam, bahkan oleh semua manusia, walaupun umpamanya ini non-muslim, karena non-muslim bisa melakukan kebaikan walaupun itu bukan ketakwaan, nisbat bagi dirinya. Dan juga bisa menjauhi permusuhan-permusuhan dan juga warna-warni kemunkaran. Ini perlu diajarkan terus kepada keluarga, diajarkan terus kepada masyarakat, diajarkan terus kepada bangsa. Bagaimana dalam hidup ini bisa mewujudkan kaidah yang 4 tadi. Yaitu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini maknanya menjadi 2. Yaitu yang pertama, perintahan ini adalah perintahan melakukan kebaikan dan melakukan ketakwaan. Ini sudah dijelaskan oleh Allah dalam ayat-ayat lain, perintahan takwa, perintahan berbuat kebaikan. Yang kedua, dukungan. Dukungan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan dan berbuat ketakwaan. 1, kita yang berbuat kebaikan dan berbuat ketakwaan. 2, kita mendukung yang lain dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan. Lalu selanjutnya makna dari wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan juga ada 2. Yang pertama adalah kita sendiri yang menjauhi maksiat, kita sendiri yang menjauhi permusuhan, yakni menjalin persaudaraan, menjalin pertemanan dengan sesama. Hidup jauh dari maksiat, hidup jauh dari kemunkaran, hidup jauh dari berbuat kezoliman kepada sesama. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah dukungan. Jangan ada dukungan gitu kan. Atau dukungan agar orang-orang jauh dari maksiat, perlu dukungan. Agar orang-orang dia jauh dari permusuhan, ini perlu dukungan. Kita rasakan dalam hidup, dukungan itu sangat penting. Kadang-kadang mau berbuat kebaikan atau berbuat ketakwaan tanpa dukungan tidak jadi-jadi. Padahal sebetulnya bisa kita melakukannya. Tapi karena dukungannya kurang, ya, duit punya untuk berbuat kebaikan, untuk takwa, tenaga oge gaduh, waktu ada kok. Sempat kok. Tapi kadang-kadang orang itu rapuh. Tidak bisa berbuat ketakwaan tanpa dukungan. Maka peran pendukung itu penting dalam hidup. Ingat, peran pendukung itu penting. Kita kadang
sebetulnya sudah banyak pengetahuan terhadap kebaikan. Tapi kita sendiri sulit melakukan kebaikan itu. Tapi ketika ada dukungan, kita menjadi semangat. Ketika ada dukungan, catat oleh kita. Ya. Seperti mana tidak sedikit orang yang ingin berhenti dari maksiat, ingin berhenti dari kemunkaran. Sebetulnya nggak ingin sih bermusuhan sama siapapun. Tapi kadang berat, sulit untuk menghindari itu. Ketika tidak ada dukungan. Begitu hadir ya orang yang mendukung kita, yang menguatkan kita untuk bisa meninggalkan maksiat itu, untuk bisa menjauhi permusuhan. Nah, kita jadi kuat. Karena apa? Karena dukungan. Nah, kita rasakan dalam hidup. Makanya kita kan sering curhat kepada si A dan si B. Sebetulnya curhat itu yang dibutuhkan adalah dukungan. Ya. Dukungan dari orang tua, dukungan dari suami, dukungan dari istri, dukungan dari anak, dukungan dari guru, ya, dukungan dari para tokoh, dari pemerintah. Nah, intinya dukungan dari sesama itu sangat penting sekali. Peran pendukung itu. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita mendukung orang yang berbuat kebaikan dan ketakwaan, mendukung kan orang yang mau menjauhi maksiat dan menjauhi permusuhan. Didukung oleh kita. Dan atau artinya kita jangan mendukung kepada orang yang berbuat maksiat. Jangan mendukung kepada orang yang bermusuhan dengan sesama. Jangan didukung. Nah, atau begitu maknanya. Itu sama-sama saja. Ya. Seperti juga makna yang tadi. Mendukung agar dia jauh dari maksiat. Mendukung agar dia menjauhi permusuhan. Ini makna wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Anak kita untuk menjadi anak soleh itu perlu dukungan kita orang tua. Tidak cukup anak ini dikasih nasihat saja oleh gurunya, belajar di madrasah, tapi perlu ada dukungan. Untuk bisa menjalankan ibadah dengan baik itu sangat memerlukan dukungan. Ternyata mau sholat fardu aja susah. Ternyata mau belajar qobliyah ba'diyah saja susah. Ternyata mau belajar sholat duha dan sholat witir saja susah. Ternyata mau sholat tahajud saja susah. Ternyata mau bisa sodakoh kepada keluarga, membantu saudara-saudara yang lemah, membantu fakir miskin, anak yatim, itu susah walaupun punya duit, walaupun punya fasilitas. Tapi ketika datang dukungan, nah, kita jadi semangat, kita kok jadi bisa, gitu kan? Kita jadi bisa, maka kita dianjurkan agar dekat dengan orang-orang soleh. Apalagi dengan guru. Ya. Coba kalau kita sedang bareng dengan guru. Lalu guru sholat. Lalu sholatnya sholat sunnah dulu kalau sholat fardu itu. Setelahnya sholat sunnah lagi.
Nah, kita lagi bareng dengan guru. Padahal kita sebetulnya hari-hari kita itu tidak mampu sholat qobliyah ba'diyah. Tapi ketika kita sedang bareng dengan guru kita lihat sholat qobliyah. Nah, kita jadi kuat melakukan qobliyah. Akhirnya kita ingin niru. Dengan setelahnya wirid dulu, berdoa dulu, ba'diyah. Kita juga jadi semangat gitu kan. Nah, contoh seperti itu, ya. Begitu pula ketika kita sering berkumpul dengan orang-orang soleh. Nah, maka nanti akan terbawa, ada magnet. Ya. Dari orang-orang soleh, dari ulama, dari guru, itu ada magnet tersendiri. Segala faktor pendukung, ini harus diadakan dalam hidup kita. Pendukung segala kebaikan, pendukung ketakwaan. Walaupun itu sepele. Contoh, apa sepele itu? Kita di rumah naruh foto ulama. Beda dengan naruh foto yang selain ulama. Beda. Tembakannya ke hati itu beda. Begitu masuk ke rumah, lihat ini ulama besar. Dan begitu melihat itu, rasa ke hati lain. Itu sudah merupakan dukungan. Dukungan yang mendorong kita untuk menjadi orang soleh. Gitu kan? Contoh, di rumah kita ada kaligrafi. Ada kaligrafi firman Allah, Quran umpamanya yang diterjemahkan ada nasihatnya. Ya. Ada hadis Nabi yang di dalamnya nasihat, arahan. Ada kalam-kalam ulama, ya. Yang di dalamnya isinya adalah arahan-arahan nasihat. Begitu kita lihat, ya, itu lain tembakannya. Ke dalam hati itu. Itu juga bagian bentuk dukungan. Itu jangan dianggap sepele. Itu salah satu dukungan. Ya. Ini perlu difahami oleh kita semuanya. Apa saja yang bisa mendorong kita kepada kebaikan, hadirkan dalam hidup agar menjadi penguat kita. Segala hal yang mendorong kita, ya, untuk berbuat maksiat atau permusuhan, cabut itu semua. Nah, atribut-atributnya juga cabut. Ya. Yang tadinya kita naruh atribut-atribut, ya, yang ini bisa mendorong permusuhan. Nah, harus dicabut, jauhin. Jangan ada dalam hidup kita dengan hal-hal yang mendorong kepada dosa dan mendorong kepada permusuhan sekecil apapun. Sekecil apapun. Nah, ini konsep hidup selamat. Hidup mulia, hidup bahagia, hidup beruntung di dunia dan di akhirat. Ya. Ini adalah ajaran baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Buya mendorong semua saudara-saudara Buya umat Islam. Siapa yang diberi karunia oleh Allah, ya, dalam hidup ini, ya, yang untuk bisa dilakukan, untuk bisa digunakan dalam berbuat kebaikan, dalam berbuat ketakwaan, gunakanlah semampu mungkin, apalagi yang punya kelebihan dalam harta, ya, dalam punya kelebihan jabatan, ya, punya kelebihan pengaruh, gunakan itu di dalam mewujudkan kebaikan seluas-luasnya kepada manusia, bahkan kepada binatang, kepada lingkungan. Punya kelebihan-kelebihan itu. Bagaimana agar ini manfaat bagi orang banyak.
Ya. Buya sering mendorong orang-orang yang kaya, ya, agar apa? Agar coba kekayaan kita ini kita gunakan untuk bisa berbuat kebaikan kepada yang lain dan juga menjadikan yang lain itu jadi orang-orang baik dan orang-orang yang takwa kepada Allah. Ya. Contoh kebaikan seperti mana? Seperti tadi. Walaupun tidak seluruhnya, tapi kan minimal itu orang merasa terbantu ketika bikin perumahan. Tapi bikin DP-nya bebaskan, gitu kan? Salah satu contohnya itu. Itu kan kebaikan. Dan kebaikan seperti ini bagi orang muslim juga bisa menjadi ketakwaan. Namun juga di satu sisi kebaikan ini bisa tetap dalam kebaikannya tapi bukan ketakwaan. Makanya oleh Allah Ta'ala dipisahkan antara bir dan antara takwa. Apa bir itu adalah kebaikan. Dipisahkan, ada kebaikan, ada ketakwaan. Kenapa dipisahkan? Karena ya, itu nisbiyah. Nisbiyah itu bagaimana? Artinya ini sifatnya yang nisbah, nisbat. Sebangsa nisbat. Kalau nisbat kepada orang yang beriman dan kebaikan itu diniatkan melaksanakan perintah Allah, maka kebaikan itu menjadi takwa. Tapi walaupun dia beriman, ketika melakukan kebaikan itu tidak ada niat karena Allah, maka kebaikan itu tetap kebaikan tapi tidak merupakan ketakwaan. Atau bagi orang yang tidak beriman, ketika dia melakukan kebaikan maka tetap itu kebaikan tapi bukan ketakwaan. Karena syarat takwa harus beriman. Setelah beriman juga harus ada ilmunya. Setelah itu juga harus dengan niat yang ikhlas. Karena siapa? Karena Allah. Baru jadi takwa. Maka tidak mungkin ada takwa di orang yang tidak beriman. Dan di orang beriman pun kalau tidak ada ilmunya, nggak jadi takwa itu. Tidak belajar dulu ilmu sholat, tiba-tiba langsung cuma lihat orang, oh sholat itu begini, ngangkat tangan sebenarnya. Tapi tidak tahu ilmunya. Apakah sholatnya itu jadi takwa bagi dia? Enggak. Walaupun dia beriman. Padahal dia sudah niat sholat, niatnya ada. Tapi karena tidak pakai ilmu. Ya kan? Atau enggak ada niat. Atau niatnya tidak karena Allah. Niatnya ria umpamanya. Dohirnya memang amal ketakwaan. Tapi karena dalam hatinya ingin dipuji orang, gitu kan? Maka berubah, tidak jadi takwa. Nisbat bagi orang ini, walaupun dia beriman. Walaupun syarat rukunnya dijalankan, tapi karena ada ria, tidak karena Allah murni, kan? Maka itu tetap tidak merupakan ketakwaan bagi dirinya. Maka dipisahkan oleh Allah. Mana kebaikan, mana ketakwaan. Tapi kebaikan ini, kan, bagi orang yang beriman bisa menjadi takwa juga. Ya, bisa menjadi ketakwaan. Ingat. Bikin perumahan ini kebaikan, ya kebaikan. Ya.
Orang yang mau bikin rumah daripada bikin capek-capek, ya udah ada rumah. Lah, ya akan memilih ini. Dan banyak itu yang buktinya seperti itu, lebih memilih perumahan ketimbang bikin rumah sendiri. Ribet itu umpamanya, ya. Ini artinya kebaikan, ini kebaikan. Tapi tidak semua kebaikan jadi ketakwaan. Makanya perlunya ada niat juga. Ya. Makanya Buya dorong siapapun muslim yang berbuat kebaikan agar kebaikan itu menjadi ketakwaan. Niatkan dalam hati melakukan kebaikan itu niat melakukan perintah Allah karena Allah. Maka kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim dan tidak hanya kebaikan saja, tapi juga merupakan ketakwaan. Dengan bagusnya niat, innamal a'malu binniyat. Allah, ya. Maka Buya dorong, ayo, siapa yang punya rezeki lebih, siapa yang punya anugerah lebih daripada apa yang kita butuhkan dalam hidup kita, coba jadikan ini ladang amal ketakwaan dan kebaikan kepada sesama. Ya, bikin program-program dalam hidup yang sifatnya bisa manfaat bagi orang banyak. Kita dapat keuntungan dari perumahan, kan? Dapat untung. Tapi orang lain juga terbela. Banyak yang terbela orang lain juga itu kan. Dengan cara mereka bisa menyicil. Mereka punya rumah dengan cara menyicil itu merupakan pembelaan. Dan bagi yang developer ini, yang pemilik ini juga bisa menjadi takwa. Karena siapa mereka? Karena mereka adalah muslim. Ketika diniatkan, niat saya bikin perumahan ini, niat melakukan perintah Allah, membantu orang-orang yang tidak mampu beli rumah cash. Ya. Menjadi ibadah, menjadi ibadah, ya kebaikan ya takwa itu kan. Dan Buya mendorong bagaimana masyarakat ini ya, agar mereka itu terdorong menjadi orang soleh. Salah satunya apa? Di dalam perumahan ada masjid yang bagus, yang nyaman, yang enak. Di sana ada pembinaan keagamaan, kan? Buat anak-anak kecil, buat anak-anak dewasa, pemuda-pemudi, buat ibu-ibunya dan bapak-bapaknya, kan? Ini dorongan. Yang tadinya berani meninggalkan sholat ketika di perumahannya dia lewat ke masjid, ya. Pertama-tama dia malu, gitu kan? Yang lain pada berjamaah ke masjid, malah dia nggak ke masjid. Nah, ini kan akan jadi dorongan, ya. Dan akan mempersempit volume maksiat. Dan akan mempersempit, bahkan bisa menghilangkan volume permusuhan. Ya, diadakan di situ. Terus silaturahmi antar warga. Ya. Masya Allah, ibu-ibunya terdidik, akhlaknya terdidik, bapak-bapaknya juga terdidik, pemuda-pemudinya terdidik, anak-anaknya terdidik. Subhanallah. Akhirnya menjadi perumahan yang barokah. Dan tentu namanya umat Islam kalau cari perumahan yang soleh itu, minimal yang ingin soleh, pasti akan dilihat ada masjidnya enggak. Apalagi di situ sekalian ada tempat belajarnya, ada sekolahnya, kan? Sekolahnya juga ya sekolah umum tapi plus pendidikan keagamaan. Wah, itu semakin mantep. Ya.
Bukan cuma tempat olahraganya ada, kolam renangnya ada. Wah, itu sudah hebat itu, kan? Sudah hebat. Dan itu akan menjadi daya tarik juga sebetulnya itu, kan? Di sisi lain. Nah ini konsep hidup ya yang diajarkan oleh baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bagaimana kita menjadi orang yang ahli dalam berbuat kebaikan dan berbuat ketakwaan. Yang kedua, bagaimana kita menjadi orang yang tukang mendukung orang lain dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan. Jadi lain, ada kita yang melakukan kebaikan dan ketakwaan, ada kita mendorong, mendukung, gitu kan? Lalu yang satu lagi, bagaimana kita bisa menjauhi maksiat dan permusuhan. Lalu juga kita menjadi orang yang bisa mendukung orang lain agar dia itu bisa menjauhi maksiatnya, agar dia itu menjauhi permusuhan. Dukungannya dari siapa? Dari kita, ya. Didukung oleh kita, ya. Diupayakan dengan berbagai cara. Nah, itu adalah semuanya nilainya bagi muslim. Kalau dilakukan karena Allah, subhanallah, akan menjadi nilai ibadah semua. Semua akan menjadi nilai ibadah. Dan itu juga adalah kebaikan yang pasti akan dirasakan oleh banyak orang. Bukan cuma dilihat, bukan cuma disaksikan, tapi juga dirasakan kebaikannya oleh banyak orang. Ya mudah-mudahan ya melalui majelis yang agung ini, Kang Asep beserta Ibu Sonia bisa menjalankan konsep yang barusan itu, dan kita semuanya juga bisa menjalankannya. Alhamdulillah. Kang Asep sudah menjalankan sekarang dengan Ibu Sonia. Ayo, siapa yang mau nih perumahan ini, gitu kan? Tanpa ada DP, subhanallah, gitu kan? Masya Allah. Ya Buya juga kalau nggak punya rumah mah dah mau Buya juga, ya kan? Tapi Buya ini kebanyakan rumahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Nah, mudah-mudahan kalimat ini manfaat, ya. Khususnya untuk Buya sendiri, umumnya untuk siapapun yang mendengarkannya. Dan semoga dengan niat kita mengagungkan kelahiran junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mensyukurinya, kita mendapatkan limpahan keberkahan Kangjeng Nabi. Kita mendapatkan limpahan kasih sayangnya Kangjeng Nabi. Kita mendapatkan limpahan cahaya dan asrornya Kangjeng Nabi. Kita mendapatkan syafaat pembelaannya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak yaumul qiyamah. Dan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Semua aib-aib kita ditutupi oleh Allah. Derajat kita ditinggikan oleh Allah dan dijauhkan dari segala musibah dan malapetaka, dijauhkan dari fitnah, penyakit dan wabah, dan juga dijauhkan dari kerugian, dari kehinaan, ya, dijauhkan dari kemunduran, dari segala kejelekan sekecil apapun. Dan semoga Allah mengabulkan segala hajat-hajat kita semua yang baik di sisi Allah, baik urusan dunianya, urusan agamanya, urusan akhiratnya, untuk kita dan untuk keluarga kita, keturunan kita, orang tua kita, leluhur kita, guru-guru kita, murid-murid kita, saudara kita, sahabat-sahabat kita, ahli kampung kita, ahli negeri kita, semuanya pada selamat, semuanya pada bahagia, semuanya pada mulia di dunia dan di akhirat. Allahumma inna qad hadarna qira'ata maulidi nabikal karim fa'afid alaina bi barakatihi libasal izzi wat takrim wa askinna bi jiwarihi fi darin na'im wa na'imna fil jannah bin na'imil muqim. Allahumma inna nas'aluka bi jahi hadzal nabil mustafa
wa ali ahli sidqi wal wafa kun lana mu'inan wa mus'ifa wa bawina minal jannati ghurafa warzuqna bijahihi sallallahu alaihi wasallam indaka ya Allah qabulan wa izzan wa syarafa Allahumma inna natawassalu ilaik bi nabiyyikal mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar kafir 'anna dhunub wal auzar ya Allah ya Allah ya Allah wahrusna min jami'il makhawif wal akhtar wajma' bainana wa bainahum fi daril qarar wa taqabbal minna ma qaddamna min yasiri a'malina fil ilan wal israr warhamna bi rahmatik waghfir lana innaka antal aful ghaffar ya ghaffar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Sekian yang bisa Buya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya jangan lupa pada hari Ahad yang akan datang pagi-pagi Buya mengundang pengajian umum bulanan pagi-pagi sampai zuhur di Pondok Pesantren Islam Internasional Terpadu Asy-Syifa wal Mahmudiyah di Pamulihan ya. Haur Ngombong di Simpang di Antos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.